وحشرنا في زمرة بالفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء بالكتمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. باب في لباسه رضي الله عنه. Pembahasan tentang celak sudah, tentang uban sudah. Sekarang pembahasan tentang baju beliau. Bajunya guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Babun utawi iki iku bab fil libasin dalam nerangake bajune, rasuane, kelambine Kanjeng Nabi Kanjeng Gusti Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kana ana sapa syaikhu radhiyallahu an Syekh Ahmad At-Tijani iku yalbasu nganggo memakai sapa syekh silhaman ing syal atau sorban minal wabri saking wol bulu onta. Jadi benang yang terrajut atau terbuat dari bulu onta. Fi ba'dil ahyan ing dalam sebagiane tingkah dalam beberapa kondisi. Wa fi ba'dil auqati lan ing dalam sebagiane pira-pira waktu yalbasu nganggo utawa memakai sapa syekh hu ing silham minas sufi saking wol bulu domba. Jadi guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an itu memakai baju pertama-tama memakai surban atau syal. Kayak begini nih syal. Ini surban apa ya? Syal yang terbuat dari bulu onta. Ya, itu namanya silham minal wabr. Nah, terbuat dari bulu onta. Jadi bulu onta itu ada diproduksi nanti jadi benang. Nah, benang itu dirajut nanti jadi kain kayak ini. Ini dari kapas. Kapas itu katun. Dari cotton atau cotton. Bahasa Arabnya cotton, dari kapas. Nah, bisa juga dari bulu onta. Nah, di sini jarang. Kalau di Maroko banyak. Kainnya tebel-tebel itu. Saya mau beli tapi ini di Surabaya nggak kepake. Tak webel kayak ini. Tambah sumuk. Iya, nggak cocok. Tapi kalau di Batu mungkin ya, di Batu Malang kayaknya sedengar. Nah, itu. Berarti cari rumah di sana ya, di Batu. Nah, itu. Caranya nyari kenalan orang sana. Ya. Tajun jangan ya. Ya kalau diklat aja di sana. Ada juga yang bajunya itu bukan dari bulu onta tapi bulu domba. Kalau di sana di Zawiya itu masih banyak sajadah dari kulit domba, masih banyak. Asli. Itu cuma disamak. Disamak itu dicuci kemudian dikom banyu uyah. Air kasih garam yang banyak, nanti direndam kurang lebih seminggu. Direndam air garam, itu namanya disamak sampai kering. Bau amisnya sampai enggak bau nemen lah, masih bau cuma enggak parah, enggak basin. Ya itu pakai sajadah, anget itu kalau tidur pakai sajadah yang terbuat langsung dari bulu domba, kulitnya domba, wanget itu. Ada juga yang dari bulu onta, jadi itu masih bisa diproduksi.
yudkhilu kang lebokake sapa syekh hu ing silham fi unukihi ing dalam gulune syekh. Nah, makanya gimana? Berarti dikalungkan begini. Nah, ini berarti syekh itu begini. Makanya dikalungkan begini. Wala yaj'aluhu lan orang dadekake tegese ora nyeleh sapa syekh hu ing silham ala unukihi ala atikihi ing atase pundake syekh min ghairi ayyudkhilahu saking tanpa yen to nglebokake sapa syekh hu ing silham fi unukihi ing dalam gulune syekh. Maksudnya enggak jarang yang begini. Jarang, berarti Syekh Ahmad itu jarang yang makainya dengan cara begini. Ini kan ditempelno di pundak tok. Nah, ini biasanya pakai untuk serban gitu kan. Tapi lebih seringnya itu dikalungkan begini. Ini yang paling sering beliau lakukan. Nah, wa yadribu lan gawe maksudnya itu melebarkan. Diambakno kaine ditarfihi kelawan pucuke silham ala roksi ngatasé sirahe syekh litaghtiyati wajhi supaya kanggo ngrukupi nungkepi maksudnya ngrukupi wajha litaghtiyati wajhi kanggo ngrukupi wajahe syekh indama yuridu nalikane ngersakake sapa syekh Allah yara ing yen to ora ningali sapa ahadun wong siji wajhahu ing wajahe syekh. Nah, ini kan pakai gini. Kadang-kadang itu dilebarkan. Nah, begitu berarti ini dilebarkan. Kemudian dipakaikan gini. Nah, jadi Syekh itu sering begini kalau beliau tidak ingin dilihat oleh seseorang. Kalau nggak ingin dilihat oleh orang, sedang tidak ingin, misalnya banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan, muslimat-muslimat gitu ya. Beliau tidak sedang ingin dilihat, maka beliau gini aja dilebarkan begini. Nah, kan nggak kepingin lihat orang, nggak kepingin lihat ibu-ibu. Misalnya di sini ibu-ibu, sini ibu-ibu loh. Nah, itu gini pakainya. Nah, gitu. Itu yang sering dilakukan beliau. Wabil akhos lan kelawan luweh khususe dalam kondisi tertentu inda mururihi terutama ya wabil akhos terutama inda mururihi dalam nalikane liwatane syekh sayyiduna bainan niswan ing dalam antarane pira-pira wadon waktu ziarati ing dalam nalikane ziarahe syekh wa wa'dihi lan oleh nuturine syekh lahunna maring niswan. Apalagi ketika sedang menasihati ibu-ibu. Nah, ketika menasihati ibu-ibu nggak mau menatap muka langsung, jadi ditutupi gini, tutupi ini ya, hampir nggak kelihatan wajahnya. Itu yang dilakukan oleh Syekh sedang menasihati ibu-ibu yang datang muslimat itu, gitu. Beda dengan kita, apalagi Ustaz Junaidi. Kalau yang depan ibu-ibu, kopi ayam merah itu langsung dipakai gini. Merah merona ini. Gitu ya. Terutama itu caper malah nih. Lah ini Syekh enggak mau, enggak pengen caper. Malah ditutupi wajahnya gini. Artinya tidak ingin melihat dan dilihat. Tidak ingin melihat dan dilihat. Beda sama saya. Kalau saya tambah pamer gini. Oh, no ya. Pengen didelok malahan. Nah, kalau Syekh enggak mau. Walau nu burnusihi utawi wernone jubahe Syekh iku albayadu putih. Jubah kesukaan beliau yang sering dipakai itu berwarna putih. Jubahnya itu namanya burnus. Nah, jubah burnus itu jubah yang ada capingnya, ada topinya. Itu makanya topi khas Maroko dan Aljazair. Itu kan biasanya ada kayak topinya ya belakang.
Nah, itu buat musim dingin enak. Kalau musim dingin dipakaikan kru kuping ini tambahi jubah plek anget wis. Jadi gitu, Syekh Ahmad sukanya begitu, pakai burnus ini namanya. Burnus itu gamis yang ada jubah yang ada caping, yang ada tutup kepala di belakang. Ada kupluke. Nah, terus serbane kayak tadi ya gini. Nah, itu dipakai. Kalau sedang di hadapan perempuan nanti ditutupi gini, dikerukupi. Nah, enggak melihat ibu-ibu. Aman, terkendali ya saja. Itu beda sama ini. Itu malah caper kalau kita. Wa kana lan ono iku yatakhayalu angen-angen utawa mbayangno li munggo ingsun apa annau sak temene burnus iku indah ing dalem sandinge Syekh. Oh, itu tadi mau. Apa annau sak temene burnus iku aswadu ireng. Kata pengarang ini Syekh Sukairoj. Ya, Sukairoj yang kemarin. Oh iya, Syekh Ahmad Sukairoj. Kata beliau, tapi dalam dugaan saya kok kadang-kadang beliau pakai warna hitam ya. Oh iya. Yo ganti-ganti, yo pernah pakai hitam, pernah pakai putih dan warna-warna yang lain. Tapi yang lebih beliau sukai, yang lebih sering dipakai itu yang berwarna bayab, yang berwarna putih. Walaya ba'du lan ora ada apa ayakuna yen to ana apa aswad iku indahu ing dalam ngarsane Syekh. Bisa jadi kadang-kadang beliau juga memang pakai warna hitam. Di Maroko memang banyak itu jubah-jubah warna gelap, yang jubah yang untuk musim dingin. Jadi ada yang musim panas itu jubahnya yang tipis. Biasanya kainnya sing dipakai sapa Syekh yang biasanya ada warna seleret-seleret kuning putih atau hitam putih. Yang kemarin saya pakai juga itu waktu pulang dari Maroko, itu jubah musim panas. Nah itu adem sih mending. Nah kalau yang musim dingin tawabel. Kalau dipakai di Surabaya waduh wongkep rasanya. Tapi ini pas digawe meriang enak itu. Anget pakai itu. Wanget. Memang tebel itu kayak ini. Tebal. Nah, menurut beliau, menurut Syekh Ahmad Sukairoj, dalam bayangan beliau, Syekh Ahmad juga sering pakai warna hitam. Tapi ini yang tertentu ya, yang kayak musim dingin itu. Musim dingin. Walahu lan iku kedue Syekh burnus utawi burnus utawa gamis ala Maroko. Bingung golek kata burnus. Opo nang kampus gak nemu-nemu. Oh iya sih burnus iku lak gamis wong Maroko iki. Jadi itu penamaan di sana. Burnus itu gamis ala Maroko yang ada caping, ada topi ya. Nah, itu namanya burnus. Kadzalika kaya mengkono aswad min sibghatir rumman. Nah ini nek sibghatir rahman kok aneh itu loh. Itu setelah saya analisis itu rumman menurut saya itu ya la'alla shawab itu bukan rahman tapi rumman. Ya begitu juga Syekh Ahmad punya burnus yang warnanya itu sibghatir rumman, kaya dene modele warna merah delima. Rumman itu delima. Jadi merah ya delima, merah delima ya. Saya pernah ngerti deh merah delima. Saya ya dulu itu waktu itu kan saya di sana musim dingin, akhirnya beli. Warnanya merah hati, agak gelap. Nah ini saya juga punya yang warna merah delima itu. Wa amma launul wabriana pun untai warnane bulu onta, maksudnya burnus yang terbuat dari bulu onta. Fahuwa mongko utawi iku launul waber iku ma'rufun terkenal. Lah kalau warna bulu onta kan kita sudah tahu semua warnanya kecoklatan itu. Tapi kalau sekarang sudah modern. Sekarang itu bisa diwarnai macam-macam.
mau warna ungu, hijau. Nah, kulitnya dhewe lho warnanya iso dirubah-rubah. Sempat saya beli dompet yang kecil itu, warnanya macam-macam. Pink, kuning, coklat. Wih. Nah, kalau dulu kan kesulitan karena belum menemukan kimia yang pas. Sekarang kan sudah ditemukan kimia. Bahan kimia saat ini canggih. Sampai nggak perlu beli jeruk untuk mendapatkan rasa jeruk. Nggak perlu beli anggur untuk mendapatkan rasanya anggur. Kopi juga begitu. Nggak perlu beli kopi untuk merasakan rasa kopi. Nggak perlu. Nah, apalagi minuman-minuman rasa-rasa ini. Itu karena kopi ini plus, karena jeruk ini plus, karena anggur ini plus. Nggak ada apelnya, nggak ada mangganya, tapi rasanya sok persis, plek. Nah, itu bahan kimia kalau sekarang. Nah, dulu warnanya nggak macam-macam. Kain wol itu warnanya nggak macam-macam. Pengen bagus, pengen diwarnai yo. Buat delima diluwung-pono, dijur, campuri air, bahan benda ini dikum berhari-hari di situ. Nah, sekarang sudah canggih. Saat ini warnanya sembau parang kali. Jaket kulit itu setahu saya dulu itu warnanya kulit, warnanya coklat atau hitam. Saat ini sampai minta warna apa? Kuning ono, hijau ono, ungu ono, wah, lengkap. Sekarang sudah canggih ya bahan kimia. Wa kana lan ono sapa syekh ono iku yalbasu ngagem utawa memakai sapa syekhu ing pakaian apa mau silham dan gomis atau apa burnus, pakai apa yang tadi itu ya burnus ya silham. Silham itu kayak syal itu ya sikil lah ngene iki. Ini silham ini. Safaron ing dalem nalikane lunga wa hadarat lan ing dalem nalikane ora lunga, ada di rumah. Jadi beliau memakai baju kayak burnus tadi itu dipakai ketika bepergian maupun di rumah. Walibasul burnusi utawi kelambi model burnus iku libasis salafi, termasuk pakaiane ulama salaf as-solihi kang soleh. Jadi ulama-ulama dulu itu juga memakai burnus ini. Jadi nggak neko-neko pakaiannya, tebel. Nah, coba sampean cek itu di Google barangkali sampean penasaran. Bentuknya kayak apa sih? Ya wis kayak jubah, ya wis persis jubah itu, cuma agak tebel kayak ini. Memang dari bulu. Tebelnya ya kayak karung goni. Sampean tahu ya karung goni? Ya sudah dirajut kan? Ya tebel gitu, kayak karung goni itu kalau sekarang. Persis itulah. Wobel hampir 1 cm tebelnya. Tebel banget. Apalagi zaman dulu belum canggih. Belum canggih, kalau sekarang kan sudah dihalus. Dulu enggak canggih. Jadi tebel memang. Tebel. Nah, itu yang dipakai oleh ulama-ulama salafus saleh. Wa fil atabiyah lan iku ing dalem kitab Atabiyah kala dawuh sapa Maliku Imam Malik sami tu krungu sapa ingsun Abdullah ibni Abi Bakrin. Kata Imam Malik, saya mendengar Abdullah bin Abi Bakar. Wa kana lan ono sapa Abdullah bin Abu Bakar iku minal ubadi, termasuk kawulane Gusti Allah sing ahli ibadah. Wa alil fadli lan wong kang duweni keutamaan, termasuk orang mulia ini Abdullah bin Abu Bakar. Yaqulu dawuh sapa Abdullah bin Abu Bakar, ma adraktu ora nemu sapa ingsun annasa ing menungso illa walahum kejaba iku keduwe nas saubanun utawi kelambi loro. Kata Abdullah bin Abi Bakar, termasuk ulama yang ahli ibadah, orang yang sangat mempunyai keutamaan. Beliau mengatakan, saya itu
tidak melihat orang-orang hebat itu kecuali dia hanya punya 2 baju. Jadi orang hebat itu harus punya 2 baju, nggak boleh lebih. Kalau lebih ya nggak hebat, kata beliau. Karena apa? Karena ya orang-orang yang spesial kayak gini tuh nggak mengutamakan penampilan. Jadi dipikir itu ibadah, lungo ya niat ibadah. Di rumah ya ibadah. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir cari perhatian. Wah nang kono cewek semlohe. Terus nggak mikir sama sekali, cuek, nggak istilahnya nggak responsif terhadap sekelilingnya, nggak peduli. Saya mau dipuji, saya mau dimaki, saya mau dibully, saya nggak peduli. Ngaji ya ngaji, lah itu ulama betulan. Kata beliau, kata Syekh Abdullah bin Abu Bakar. Jadi orang hebat itu hanya punya dua baju. Insyaallah ya. Ya kayak Nabi Isa itu kan begitu. Nabi Isa dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, Nabi Isa itu nggak pernah ganti bajunya. Dia kemana? Dia itu berkelana kemana-mana. Dia nggak pernah menetap di satu tempat. Jadi Nabi Isa itu keliling terus berkelana ini. Joko Lelono. Nah, Joko Lelono yang asli itu ya Nabi Isa itu sebenarnya. Nah, itu kalau tidur bantalannya itu bantalan lengan. Nah, lengan ini pakai bantal. Atapnya beratap langit. Lah kasure ya bumi ini. Kayak lagune biyen lho. Ada cilik, aku bukan seorang pengemis. La 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 la. Apa biyen lagune arek cilik. Atapnya itu, atap rumahku adalah langit. Nabi Isa juga begitu, atap rumahnya ya langit ini. Jadi donya sak isine ku omahe Nabi Isa. Jadi beliau enggak kepikiran macam-macam. Lah orang hebat harus begini. Enggak boleh mengutamakan penampilan itu. Nah, kata beliau, orang ibad, orang ubat, orang yang ahli ibadah itu enggak peduli dengan kemewahan. Dan enggak boleh. Nah, kata beliau, enggak boleh jas saya harus bernilai 2 miliar. Kamu mungkin enggak pernah tahu kalau ada baju senilai 2 miliar. Loh, kalau diperagakan oleh parade apa pakaian itu, model-model itu Prancis, itu miliaran regane. Ono tas digen ngene tok cilik 2 miliar. Terbuat dari kulit buaya. Wah. Mahal itu model-model itu. Masya Allah. Nah, itu pernah juga saya ingat sekarang itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu harga bajunya itu 1000 dinar. Umar bin Abdul Aziz sebelum diangkat menjadi khalifah itu beliau termasuk pangeran kerajaan yang sangat mewah. Parfumnya tok 1000 dinar, bajunya juga 1000 dinar. Wih, 1 dinar itu kalau sekarang 4,5 juta. 1 dinar. Kalau 1000 dinar, 4,5 juta kali 1000. 4,5 miliar. Bajunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah ini ya, masih jadi pangeran kerajaan. Itu bajunya senilai 1000 dirham. Tapi Masya Allah, Allah memberikan hidayah. Pagi dipilih, diangkat untuk menjadi khalifah. Asar dilantik. Ya, begitu asar dilantik, Allah memberikan hidayahnya. Sifat foya-foyanya langsung hilang. Jadi ceritanya waktu itu dia mau pulang kan sore, habis asar dilantik. Saya berjanji bahwa ibaratnya gitu ya, disumpah. Setelah disumpah, beliau kan mau pulang sore kan, mau malam petang. Ketika beliau mau pulang, disediakan kuda terbaik milik kerajaan. Number 1 lah istilahnya kalau sekarang itu kendaraan terbaik. Ferrari apa-apa lah. Nah itu didatangkan kuda terbaik itu.
Langsung marah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Langsung dia menanya, kendaraan siapa ini? Ontanya kudanya siapa ini kok dibawa ke sini? Langsung staf kerajaan mendekat. Loh, ini fasilitas untuk jenengan. Ini kuda kerajaan, kuda yang terbaik, yang dipilih khusus spesial untuk jenengan. Kata beliau, sekarang kuda ini jual, dan hasil penjualannya bagi-bagikan kepada rakyatku yang miskin-miskin, fakir miskin. Gak mau, lah kan heran orang-orang di sekitarnya. Loh, pangeran ini kemarin-kemarin lo mintanya itu yang terbaik, minta pakaian yang terbaik, parfumnya yang terbaik, makanannya itu minta yang mewah-mewah. Begitu dilantik, beliau menjadi tokoh yang sangat mirai. Luar biasa. Ini hidayah Allah, langsung spontan. Ono wong dikai hidayah langsung. Ini namanya warid kalau dalam ilmu tasawuf hikam. Dia langsung tiba-tiba langsung dapat hidayah dari Allah. Dia tersentuh oleh apa enggak tahu. Itu pagi terpilih, sore langsung berubah total. Kaget itu. Akhirnya kerajaan menjual kuda ini. Pulang, begitu pulang naik kendaraan yang paling jelek lah, ibaratnya kuda yang pendek, kuda yang gak gagah blas lah. Begitu nyampe rumah, istrinya kan gelangnya itu ngerentek. Gelangnya, kalungnya. Nek otep sing gawe ngene. Kan berat. Berat sekali ini kalungnya emas-emasan, Masya Allah. Ini istrinya Umar bin Abdul Aziz. Begitu nyampe rumah, istrinya ini nyambut seperti biasanya, disambut, dihormati begitu. Umar bin Abdul Aziz langsung melihat istrinya yang sedang memakai perhiasan yang kayak gitu. Langsung copot perhiasanmu, jual sekarang juga, dan hasilnya berikan pada fakir, rakyatku yang fakir dan miskin. Kaget istri, loh, yang kok ngono sih yang? Ibaratnya, loh, sampai ini gimana sih? Kok sampai kemarin ini loh belikan saya, ngasih ini adalah hadiah pemberian panjenengan. Sampai kan bangga punya istri yang pakai emas-emasan yang banyak kayak gini. Sejak saat itu beliau mengatakan, lepas dan jual. Kalau tidak, tolak tuki, kamu akan tertalak. Kata beliau. Wah, ngelundasi. Perempuan kaget kan, seorang istri yang sebelumnya dimanja, yang sangat dihormati, tiba-tiba sekarang langsung disuruh menjual semua perhiasannya. Ya akhirnya dia memilih, yes, sing penting aku melek kowe, Mas. Istrinya tidak mau dipisah, akhirnya tetap mengikuti suaminya, dan perhiasannya disetorkan kepada bendahara kerajaan untuk segera dijual dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya itu enggak ada satupun yang kelaparan. Dan menurut beberapa riwayat, pada saat itu enggak ada seekor serigala pun yang memangsa domba. Ini menunjukkan pada saat itu pimpinan atau khalifah yang adil akan menciptakan kesentosaan kepada rakyat. Enggak ada yang kelaparan. Biasanya domba itu, orang kalau merawat domba, ya penggembala itu kan biasanya 1000 ekor, 2000 ekor. Iku nek gak ditunggoi, wah ono asu baung langsung nyantat gondol siji pangan. Ya itu. Lah pada saat itu serigalanya enggak makan, malah mengawal gini. Kan aneh. Nah itu efek dari imamun adil. Efek dari imamnya adil. Pada saat itu enggak ada orang miskin. Kas kerajaan itu malah bingung. Uang ini sosok-sosok mau diapain ini? Karena apa? Karena surplus. Beda dengan kita. Kurang mana rek? Kurang rek. Pajak BPJS mana rek? Tak undakno rek. Listrik iki tak undakno rek. BBM udah rek. Lah di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz surplus. Nah gitu. Jadi artinya ini orang-orang spesial. Makanya orang-orang hebat enggak boleh bermewah-mewahan seperti ini. Enggak boleh bermewah-mewahan, apalagi bermewah-mewahan di tengah kemelaratan rakyat. Hidup rakyat.
Jadi gitu ya. Menurut beliau ulama-ulama soleh itu hanya punya 2 baju. Siji burnus, jubah ya itu kang gawe isu-isuan utawa baju siang bi kelawan burnus. Yang pertama baju yang dipakai untuk sehari-hari, untuk siang hari. Baju istilah baju apa? Baju formal. Baju formal. Yang satu lagi burnus. Khamisa jubah utawa baju ya ruhu kang lelahan utawa nyantai biha kelawan khamisa. Satu lagi baju-baju istirahat. Baju santai. Tadi kan baju formal, baju dinas. Sekarang baju santai, ya ruhu biha. Baju lelahan, baju nyantai, baju tidak formal. Qala dawu utawa iki sing enak di mana ngene, di makna ini. Sauban itu bukan 2 baju, tapi 2 kategori baju. Oh, nek loro temen yo ngumbang bedino lah. Tapi memang di sana itu baju itu seminggu sekali kayak ganti. Enggak bau, iya. Loh keringetan tapi enggak bau. Keringetan tapi enggak terlalu bau, Ya mungkin cuaca ya, atau mungkin juga sering wudu karena orang-orang soleh itu kan enggak pernah kotor. Kan mereka selalu suci. Mereka selalu bersuci. Jadi batal langsung wudu, batal wudu kan bersih terus. Enggak mungkin ulama soleh kemudian ngelempo nang di pasar. Kan suci terus. Ya ibaratnya ya, kalau kita logikakan. Karena saya sendiri juga ngalami. Ketika di sana baju kalau di rumah sehari bisa 2 kali atau 1 hari pasti ganti. Kalau di sana kadang-kadang seminggu baru ganti. Mandinya saja seminggu sekali. Orang Maroko itu seminggu sekali ganti. Mandi? Jumat. Mandinya orang Maroko itu Jumat. Mandinya orang Maroko Jumat kira-kira jam 10-an. Wah, itu mulai. Kan mereka rata-rata enggak punya kamar mandi. Orang Maroko itu meskipun kaya, itu rata-rata enggak punya kamar mandi. Jarang yang punya kamar mandi. Nah itu mandinya di kampung, mandi bersama. Itu ada toilet umum, hammam, ponten umum, ya. Ponten umum. Itu membayar 5 dirham. Bayar 5 dirham. Tapi mandi sepuasnya. Lah kalau mandi lama banget. Orang Maroko nek kalau sekali mandi wis suwe kewos kayak ngene, Bang. Palingo ya. Saya soalnya aku enggak pernah. Iya ini. Oke, bawa batu biasanya. Dari rumah itu bawa batu hitam. Batu hitam kayaknya dikuasai kayaknya ini. Tapi cinta herani, kulitnya lo bagus. Kulitnya itu bersih, iya bersih. Kulitnya itu bersih, nyeneng seger. Lah itu. Jadi mungkin ya bisa dimaknai 2 baju. Cuma kalau menurut saya ini berarti 2 kategori baju. Yang satu baju formal, yang satu baju santai. Baju santai kayak misalnya kaos oblong. Misal, mungkin begitu. Tapi yang dimaksud di sini khamisah, baju santai itu ya jubah yang kainnya tipis. Itu baju santai. Qala dawu sapa al-Qadhi Abdul Walid Ibnu Rushd Al-Baronis utawi piro-piro jubah burnus iku siyabun klambi pakaian fi syaklil ghafairi ing dalem nalikane ing dalem bentuk nutup pakaian rangkap penutup indana munggoe kita. Iya memang benar. Setahu saya alhamdulillah salam nggih. Nggih. Orang Maroko itu bajunya memang rangkap. Jarang yang baju rangkap 2 itu jarang. Rata-rata 3, 4 ini.
Jadi pertama kaos suwan yang dalam sendiri, kemudian kaos biasa, kemudian baju, yang terakhir nah ini burnus, ini gamis yang baju terakhir itu. Lah kayaknya yang dimaksud ini baronis atau burnus itu ya penutup yang terakhir, rangkapan terakhir, jadi anget. Nah, kayaknya begitu ini maknanya ini. Syakl ghafair. Jadi pakaian penutup terakhir. Ghafair itu penutup. Aslinya aku bingung maknanya iki mau. Apa ghafair dari kata ghafur iki. Ghafar ngono piye ya. Mosok kelambi sing gawe njaluk sepuro. Suwi. Lihat apa? Kamus Al-Ma'ani. Ternyata ada makna dia itu penutup. Oh ini paling maksudnya baju penutup terakhir. Maksudnya apa? Rangkapan terakhir. Lapis luar. Nah, baju lapis luar. Baju lapis luar. Kalau kita nggak mentradisi, soalnya memang cuaca kita ini paling rangkepan ya mek luru, kaos, maruno klambi. Kadang-kadang, hah? Kalau panas terus. Iya, panas malah kelambi tok. Gitu. Kalau di sana memang tradisinya gitu. Dan hampir nggak ada orang pakai baju satu tok, nggak ada. Rata-rata dua, kaos terus baju. Memang cuaca nih ya. Memang kondisi meminta demikian. Kalau enggak ya masuk angin. Enggak kuat kalau apalagi musim dingin. Nah, itu. Jadi syaklul ghafair indana itu penutup terakhir itu, rangkapan yang menutupi yang terakhir, lapisan paling luar. Maftuhah yang terbuka, maftuhah kang terbuka min amamin saking ngarep. Nah, depannya terbuka. Lah ini berarti kalau sekarang ibaratnya rata-rata gamis yang model burnus itu iya, misalnya ini bukaan depannya ini. Bahkan ada juga yang jubah yang terbuka. Memang nggak ada kancing, memang buat lapisan tok. Ya, ala Yaman, tapi ini ala Maghrib ya, Maroko. Jadi memang bukan nggak ada kancing. Ada juga yang model seperti itu tanpa kancing. Jadi ibaratnya digawe kayak sayap tok lah. Iya, jubah terbuka. Mirip dengan itu. Maftuhah min amam. Min amam. Talbisu kang nganggo ngerangkep, nganggo niat ngerangkep sapa syekh, sapa wong lah. Alafia bingatasi kelambi fil bardi ing dalem nalikane adem wal matore lan udan. Lah pakaian burnus ini lebih sering dipakai untuk rangkapan baju di musim dingin atau di musim hujan. Wa amal khomais anapun utawi khomais itu baju atau ya khomis dari kata khomis. Khomisah. Itu kain tipis. Jubah tapi kainnya tipis, nggak kayak burnus. Kalau burnus tadi itu tebel. Saya punya satu di rumah tapi tebel banget itu. Panas. Wong keprasane iku nek sampean gawe nduk batu nu enak. Anget. Nah, sedangkan khomais amal khomais ana penutai pira-pira khomisah jubah tipis iku fahiyah mongko utawi khomais iku aksiyatun klambi baju min sufin saking wol sing terbuat dari benang bulu domba. Suf itu kain wol yang terbuat dari bulu domba. Kalau waber bulu onta. Sama-sama wol tapi beda asal usulnya. Kalau suf itu dari bulu domba, waber dari bulu onta. Iku min sufin saking ulune domba gibas, rikokin kang tipis, muallamatin kang ono tondone, maksudnya bermotif. Muallama itu bermotif atau maklamah iku macane. Yaltahifu kang nungkepi utawa nyelimuti ngene.
Biha bungkus. Yaltahifu itu artinya bungkus, tapi maksudnya dipakai selimut juga bisa. Biha kelawan suf. Thiyabun fi syaklil ini mau. Aksiyatun min suf. Jadi kalau khomais itu lebih tipis. Bedanya mek tipis tok ae lah. Sama-sama fungsinya, dipakai selimut, dipakai jubah ya bisa. Dua-duanya bisa. Kana kang ono apa khomais ono iku min libasil asyrafi, termasuk pakaiane pira-pira wong kang mulya. Fi ardil arabi ing dalam tanah Arab. Nah, kalau yang tipis-tipis memang kebanyakan dipakai oleh orang-orang Arab. Normal, Saudi juga pakai. Bajunya kan tipis. Nang Saudi jarang pakai apa? Burnus atau kain sing tebul, jarang. Wah, jadi panas ya. Dingin itu jarang. Tapi akhir-akhir ini lho sering dingin. Iki wis tanda-tanda zaman kiamat. Tanda-tanda zaman akhir. Ya, Saudi itu seharusnya panas. Dari dahulu itu panas terus menerus. Kira-kira 5 tahun terakhir itu loh, ono udan. Ada hujan. Saya sempat tanya ketika umroh itu kalau ambil mikot, tanya ke sopir-sopir yang sudah tinggal lama di sana. Ya hujan itu terjadi paling setahun cuma 2 kali, 4 kali. Setahun 2 kali. Atau paling banyak 4 kali. Tapi di akhir-akhir ini sudah sering. Ada musim penghujan, bahkan dingin sekali. Makanya kalau Januari umroh biasanya musim dingin. Itu peserta atau jamaah disuruh bawa jaket dan macam-macam. Kalau dulu hampir mustahil, hampir mustahil. Jarang Saudi hujan itu, jarang. Tapi saat ini mulai, ini tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman itu ketika Saudi sudah menghijau. Di tanah Arab menghijau. Apa maksudnya? Banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, munculnya tumbuh-tumbuhan itu berarti munculnya air. Nah, sekarang kan mulai hujan. Nah, udan nanti tumbuh-tumbuhan Minyaknya juga mulai habis ya. iya. Nah, itu tanda-tanda akhir zaman. Munculnya khudrawat, hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan. Nah, saat ini Saudi wis akeh. Masih serapat terus, kurang telur rapat. Nggih. Tapi kapan terjadi wallahu alam bisa nggak ngerti kapan datangnya kiamat. Tapi tanda-tandanya sekarang sudah mulai muncul. Termasuk lagi tanda-tandanya adalah ketika perempuan-perempuan Saudi sudah mulai keluar rumah, dan kemaksiatan merajalela, gedung-gedung pencakar langit semakin membumbung tinggi. Nah saat ini di Saudi jarang bikin rumah cuma 1 tingkat, rata-rata 30 tingkat, jadi rusun-rusun gitu. Kanat ini mau kama kaya barang kana kang ono apa ma ono iku lahu kanggone si Ahmad Tijani bisaun apa kelambi yaltahifu kang gawe selimut utawa nungkepi apa kisah biha nungkepi sapa syekh biha kelawan kisah. Nah, sebagaimana Syekh Ahmad juga pakai ini, punya khomis ini, khomisah itu. Baju yang agak tipis. Wa kana lan ono sapa Syekh ono iku yuakidu nyancang. Sapa Syekh torfaha ing pucuke kisah utawa kelambi. Bihizami ing sabuke Syekh hatta la tanhallu sehingga ora ucul, tidak lepas apa kelambi apa iki mau kelambi ambek apa mau syal itu silham atas sendiri, syal angkat fihi saking
pundake syekh. Nah, kadang-kadang bajunya atau sorbannya tadi, syalnya itu dililitkan ke sabuknya, dicancang no titik ini. Nah, akhirnya ini nggak bisa jatuh, jadi ini nempel terus begini. Atau tadi kan saya nyebutnya begini. Nah, tadi kan saya pakai nyontononya gini. Kalau ada perempuan atau beliau nggak pengen dilihat orang, ditumbuk gini. Nah, ujungnya ini dililitkan ke sini, jadi nggak lepas. Ini dicancang, wes aman, nggak jatuh. Nah, itu saya begitu, masih nempel atau masih nyantol di pundak beliau, jadi nggak jatuh. Wa kanat lanono apa khamisah, jubah yang tipis itu ana iku minan naui saking jenis ar-rafi'i kang bagus. Kalau diterjemah apa? Jenis-jenis yang eksklusif, yang bagus, yang istimewa. Wasadilan bahan utawa benang ar-raqiqi kang halus. Al-mutanafisi kang al-mutanafasu. Al-mutanafasi kang dirancang atau didesain fi amali ing dalem oleh nggarape khamis lil akabiri kanggone pira-pira wong gedhe, wong hebat, para pejabat. Beliau juga punya pakaian yang khamis itu yang tipis, yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas, bahan eksklusif, bahannya yang halus, yang sebenarnya bahan itu didesain untuk para pejabat. Jadi bukan baju-baju yang murahan, tapi yang bagus, yang eksklusif. Wa kana lan ana sapa sayyiduna Gusti kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an iku katsiran sering perkara yalbasu kang nganggo sapa sayyiduna as-sufa ing benang baju utawa kelambi kang terbuat dari wol bulu domba. Maka lan ana sapa sayyiduna ana iku yaqulu dawuh sapa sayyiduna ma ing lafat maknahu kang utawi maknane ma iku kullu man lam yamti mata ayam ta'u lam yamta jasadahu bilibasi sufi faqad doya nafsahu. Kullu man utawi saben-saben wong lam yamta kang ora nikmati sapa man jasadahu, ora nikmati ku apa? Ora memanjakan, ora menghormati sapa man jasadahu ing jasade man bilibasi sufi kelawan nganggo kelambi kang bahane iku bulu domba, yaiku faqat doya mongko teman-teman niat-niatake sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Wa kana lan ana sapa radhiyallahu anhu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ana iku yalbasu nganggo kelambi sapa sayyiduna al malifa. Wong kono ngarani melifa. Al malifa ing kain bagus, melifa, kain melifa. Kadalika kaya mengkono-mengkono suf. Kata Syekh Ahmad Tijani juga sering menggunakan baju yang terbuat dari bulu domba. Sering banget. Tapi pernah juga beliau pakai baju yang bagus. Kata beliau, orang yang tidak pernah memuliakan jasadnya, memuliakan tubuhnya, memanjakan tubuhnya dengan baju yang berbahan bulu domba, maka dia sebenarnya menyia-nyiakan dirinya.
Artinya apa? Maksudnya Syekh Ahmad ya pisan-pisan. Pisan-pisan tubuhmu itu manjakan dengan baju yang bagus. Manjakan dengan baju yang bagus. Pisan-pisan. Tapi seringnya ya baju yang biasa. Seringnya. Dan Syekh juga pernah pakai baju yang kainnya terbuat dari kain melifa. Kain melifa itu ya kain yang agak bagus sedikit. Kalau di sana itu saya lihat kain melifa itu agak gilap sedikit. Nah, kesimpulannya bahwa Syekh mengajarkan kepada kita semuanya itu sering-sering pakai baju yang sederhana. Tapi sesekali juga diperbolehkan atau diizinkan untuk menggunakan baju yang bagus. Nah, tetapi kita juga harus mengerti tentang kondisi. Kondisi ini nek misalnya perlu baju bagus, ya silakan pakai baju yang bagus. Kalau tidak perlu ya ndak usah. Gitu. Nah, tasbih saya 1 jutaan. Yo bagus. Kalau memang sampean nantinya itu setiap harinya berencana untuk baca Fatih 1000. Wah, biar saya semangat Fatih 1000, tasbih saya harus berharga 1 juta ini. Ya diizinkan gitu ya. Termasuk saya sendiri juga gitu. Pengenku nek gawe tasbih lapo aku eman-eman. Nanti bangane tak kena Jatimpak. Nang Jatimpak sak butalan 300.000. Tikete entok 200. Nah durung jajane. Nah transport 500 iki. Yang 500 tak gawe tutu tasbih kok eman. Wis gak eman. Yo awal-awal eman saya, waduh eman nek. Tasbih 500.000. Iki nek ditukokno bakso oleh pirang mangkok iki. Lah apa eman-eman? Yes. Gak wis. Bismillah. Kula ono rezekine dhewe. Wis akhire gitu. Nah, timbangane digawe sing liya-liyane. Gitu. Termasuk kopian. Wah, ini kopiah warna-warni. Ketularan nih kok jeragane. Bose kopiah warna-warni. Wis bab-bab wis tiba ya akeh sing niru. Wes ono follower iki, Pak. Follower kopiah warna-warni. Nah, nek pesenan kuwi. Nggih. Nggih. Merah putih air dan diobet. Nah, itu. Jadi kesimpulan saya, seandainya pakaian itu menyebabkan panjenengan itu kok tambah semangat ibadah, wis gak usah eman. Kok misale jenengan nggih, wah, aku nek tuku jubah ini kira-kira bahane sutra aku tambah gedhe kaya. Wes tuku wae. Tuku wae. Regane sampeyan ibadah itu lebih mahal dari uangnya. Regane sampeyan misale kok sampeyan wadifah, wah aku nek gawe sarung wadimor sing batik tambah semangat iki. Tuku wae wis aja eman. Ndak usah eman-eman. Modal gitu. Oh, iya. Tasbih juga gitu. Sampeyan misalnya wah aku nek misalnya nggih tasbih sing marjan. Iki wadifahku iso ping 3 sedina. Wis tuku wae aja eman. Gak usah eman. Ketika sampean kok dirasa ada hal-hal yang positif, wis gak usah eman. Jadi timbangannya digawe sing liyane. Sampai tambah gedhu kok gitu. Jadi seandainya itu meningkatkan hal-hal yang positif, pakai aja, silakan. Kalau saya lihat begitu, timbangannya males-malesan. Gara-gara sarunge elek, isin aku nek kumpul karo arek-arek. Akhirnya gak budal. Sarung gua lungset, arek-arek lho, paling elek Atlas. Madimor. Malah akeh-akeh BHS. Wah. Akhirnya gak budal. Tuku wae. Tuku wae. Ya artinya ketika itu ada nilai-nilai positif,
ambil aja gitu. Di Insyaallah engko ana dalane dhewe untuk hal-hal yang lain gitu. Termasuk ada ungkapan Jawa. Ungkapan Arab sih. Ungkapan Arab ini ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Jika ada salah seorang sahabat sowan kepada Kanjeng Nabi, waktu itu tampilannya lusuh. Tampilannya istilahnya gak gagablas. Akhirnya karo Kanjeng Nabi ilbas jadidan. Kelambimu iki asale ditakoni itu asale. Kelambimu iku anyar tagak iki. Apa mari mbok ubah? Akhirnya beliau menjawab, sahabat ini menjawab, ini habis saya cuci. Oh, si gagah sakniki. Ilbas jadidan. Pakai baju yang baru. Yang bagus. Wa'ish hamidan. Hidupmu harus mulia. Ada juga yang menyebut iskariman. Wa mut syahidan. Matimu itu harus syahid. Apa mati biasa iku? Mati syahid iku apa? Mati loro weteng. Mati kerja. Ngono lho, mati perang. Mati gak lapo-lapo eman. Gitu. Matimu itu berdakwah. Mati nyari uang. Mati sakit, sakitnya tertentu ya, sakit kayak sakit lambung. Sakit perut itu kan termasuk syahid. Dan beberapa kategori syahid. Mati sedang dalam proses kuliah. Mati sedang dalam proses ngaji. Selama 1 tahun sedang mengaji apa ini? Syama'il. Oh no, aja nganggur. Nggak mati biasa ya eman. Matimu itu harus dalam proses tarbiyah. Nah ini ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Ini kelambi sing apik nek jange ibadah. Ngono. Nek wayahe ibadah kelambine sing elek-elek. Wayahe nang bonbin sing anyar. Wae. Nang bonbin kelambi elek ae diwalik. Wa'ish hamidan. Hiduplah dengan mulia, hiduplah dengan penuh menikmati. Aja lemes-lemesan ae gitu. Kata Rasulullah, wa mut syahidan, mati syahid, aja mati biasa-biasa, eman. Mati dalam ibadah itu termasuk juga syuhada, mati dalam tarbiyah. Ya, proses tarbiyah. Nek mati nganggur eman. Ya enggak apa-apa, cuma ya eman. Kata beliau, lebih gagah mati syahid itu. Kayak katanya siapa? Saddam Hussein ketika dia akan dihukum gantung, katanya, "Lah aku aja dihukum gantung rek. Aku iki tembakan. Aku iki militer. Digantung lah kacangan lanang." Tapi karena lawannya yang enggak mau, katanya digantung. Dia gagah, aku mau gantung kacangan. Aku iki pendekar. Aku iki tentara. Ya, tentara kan pendekar, dia belajar bela diri, belajar nembak, belajar ngepom, belajar strategi. Kok aku mati cuma digantung? Aku tembakan ae. Karepe ngono, tapi kan lawannya tidak mengizinkan. Ingin mempermalukan dunia dengan menjatuhkan hukuman gantung. Maunya Saddam enggak mau. Aku iki tembakan ae. Bomen enggak apa. Gak peduli masih jasadku untuk mereteli gak apa-apa. Tapi aku gagah. Aku lanang temen nih, ngono ibaratnya. Lah apa aku mati sing ngiden? Aku gak sing ngiden. Aku culno jadi cancang. Tembakan aku. Ngono kan. Ini mut syahidan, gagah. Lah para sahabat itu juga begitu. Para sahabat itu begitu Kanjeng Nabi. Seminggu kas Yahudi Khaybar nantang awak dhewe. Ya apa iki? Budal. Oh. Ya budal yang Nabi ngono. Nah ya. Nah gitu. Oh no. Jadi
mut syahidan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Jadi hormatilah jasadmu. Hormati jasadmu dengan cara apa? Menjadi syuhada. Masuk kacangan. Ah, ini sudah syahid ini. Sudah syuhada ini. Nah gitu. Babun fi imamatihi wallahu alam bisawab.